saat ini saling berbagi. Saya memberikan waktu dan kesempatan, bisa beberapa orang bergantian, bisa satu kalimat, bisa satu paragraf, saling bercerita di antara kita apa yang kita nikmati dalam 2 minggu berturut-turut. Silakan, secara spontan saja, siapapun boleh. Saya dulu ya, nanti teman-teman bisa mengikuti. Saya tuh sangat dikuatkan ketika membahas tokoh Elia. Kan di situ dikatakan Elia itu bukan manusia superhero. Dia itu manusia biasa. Sama seperti kita. Sama-sama percaya kepada Allah yang sama dan sama-sama menghadapi masalah besar dalam hidupnya. Kadang-kadang kita pikir, mungkin masalahku jauh lebih besar dari masalah orang itu. Tapi ternyata kita mencatat masalah yang dihadapi Elia pun justru sangat besar. Nyawa taruhannya. Jadi dia sama kayak kita manusia biasa. Perbedaannya yaitu dari sisi doanya, imannya, kuasa doanya yang luar biasanya. Itulah yang membuat dia berbeda. Nah, bagi saya ketika mendengarkan sharing itu sangat menguatkan. Saya juga mau Tuhan kayak Elia. Dari sisi doanya, imannya, dan kuasa doanya itu benar-benar di hadapan Tuhan. Nah, itu bagi saya yang sangat menguatkan. Ada yang mau sharing lagi? Mungkin Carolina kayaknya udah siap nih. Silakan, Kak. Baru Kak kami. Saya lagi. Ya. Saya ini ya saat teduh tentang Ayub. Jadi bagaimana penderitaan Ayub, melihat bahwa hidup ini sebetulnya jangan tergantung hati kita pada yang kita miliki. Tuhan bisa mengambil, Tuhan bisa melakukan apapun, tapi saya baru Ayub 6 sih, karena ada PR gitu ya untuk hari ini tentang Ayub. Bagaimana keluarga dan teman-temannya pun menghibur pun tidak bisa gitu. Tetapi pada saat kedukaan itu dia banyak diam dan mencari apa yang Tuhan mau dalam hidupnya, bukan menyesali atau malah dia mengatakan ya lebih baik aku tidak lahir gitu, dalam arti kenapa tidak memperhitungkan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan tuh enggak, malah teman-temannya yang memperhitungkan itu gitu. Jadi ya itu kalau enggak ini ya, kalau saya salah penafsiran, tapi hiburan buat saya adalah kenapa kita harus mengeluh begitu, belum menderita seperti Ayub atau seperti Kristus, dalam arti kesusahan itu sebetulnya tergantung hati kita gitu. Dalam susah pun sebetulnya kalau kita ingat Tuhan ya kita bersyukur aja begitu dalam hidup kita ya, seperti pergumulan pekerjaan atau apa ya, kita mau capek mau apa ya tetap aja kita berbahagia gitu, karena ya kita menikmati ini belum apa-apanya yang dibandingkan kehidupan Ayub yang memang betul-betul dihina oleh orang yang paling dia paling pokoknya orang dekat lah gitu ya, termasuk istri dan teman-temannya, dan artinya orang-orang sekitarnya tuh nggak mengerti hatinya gitu. Ternyata dalam dunia ini kadang orang yang takut akan Tuhan tuh tidak dimengerti oleh siapapun begitu. Itu aja mungkin ya. Oke Kakak, terima kasih. Bang Budiman, ada yang mau di-sharingkan? Silakan. Oke. Kak Nelly, silakan. Saya ya Kak? Iya. Panggil Nelly aja Kak, masih muda iya. kok. Shalom semuanya. Shalom. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Nelly dari Jambi, tapi tepatnya di Kabupaten Merangin. Oh, Merangin. Saya bersyukur dan sungguh sangat bersyukur ya bisa masuk di grup ini dari mulai awal, yang kedua sampai ketiga. Hari ini yang ketiga. Yang kedua kemarin sih sebenarnya ada kendala, sinyalnya agak susah di sini memang. Jadi kalau aku semua benar-benar ini ya sangat mengesankan belajar
tentang Elia, Musa dan Ayub. Semuanya tuh benar-benar semakin menguatkan imanku. Tapi aku mau, karena Kak Lucy tadi sudah cerita tentang Elia, tadinya aku mau Elia, Musa juga berkesan juga kok buat aku. Jadi Musa, aku ambil sesuatu dari Musa itu, Musa sebenarnya merasa dirinya tidak mampu ketika Tuhan bilang dia bisa membawa satu bangsa keluar. Jadi aku ngerasa di dalam kehidupanku, perjalanan kehidupanku pun seperti itu. Aku pengennya seperti ini Tuhan, dari mulai aku kecil, tapi selalu saja berjalan tidak sesuai dengan apa yang aku inginin. Terus itu Tuhan bilang, kamu harus ke sini, ke sini, ke sini. Tapi aku nggak mau, tapi Tuhan bilang ke situ. Tapi semakin ke depan, aku semakin merasa pemeliharaan Tuhan atas hidupku. Walaupun terkadang terasa sulit, seperti yang dialami Musa, tapi aku merasa bersyukur. Dan sampai saat ini pun aku sangat bersyukur. Makanya aku ikut ini dari Kak Dina kemarin diajakin, karena juga hatiku yang lagi gemetar, ragu, bimbang, karena kebetulan suamiku sudah mau 2 tahun ini belajar untuk jadi calon penatua di gereja HKBP tempat kami. Jadi aku ada rasa, kenapa harus kami? Apa kami bisa Tuhan? Ada rasa ragu, kadang terharu juga melihat betapa banyak berkat Tuhan di dalam hidupku. Tapi aku merasa ketika aku belajar sama Amang Mangapul dan masuk grup ini, aku semakin dikuatkan. Aku merasa Tuhan bilang kami mampu. Aku bersyukur buat semuanya. Terima kasih sudah mengajak masuk digabung di sini. Terima kasih, Shalom. Terima kasih Kak Nelly. Ya, Pak Arisman kayaknya udah siap untuk berbagi. Silakan Pak. Lain kali. Ya, silakan. Apa di bagian saya, jadi gini belakangan ini memang ya, jadi kalau kita nak Tuhan memang ya, kalau kita serius banget kita bantu Tuhan, jadi segala apa namanya problema kesulitan itu ada aja jalan keluarnya. Betul dah, yakin udah benar kan nggak kita pikirkan, tahunya oh ini maunya gitu loh. Dan juga harus kita berbagi juga loh, harus berbagi, jangan berbagi, betul itu. Kita berbagi, waktu bagi-bagi sesuatu kepada orang yang kita ya, yang mereka seberang, kita bagi, kadang-kadang bagi cuman beras 2 kilo, beberapa orang bagi-bagi, mereka udah senang itu. Pak ada berkat mau kan? Oh mau aja Pak bagi. Maaf lah kalau terolak mungkin saya kecewa. Terima, aduh senang banget. Coba dah di situ kebahagiaan itu sebenarnya, bukan banyaknya. Iya. Jadi suatu ketika ada yang memberikan saya 1 dus super ini, 40 ya, bagi-bagi tuh, tambah beras. Pas mau lebaran waktu itu ya, udah kesempatan saya, gitu loh, bagi-bagi. Nah, itu kalau begitu memang satu kebahagiaan kita dapat ya, tenang. Terus berkat juga ada aja gitu loh, betul. Percayalah, coba. Itu yang bisa saya bagikan belakangan ini gitu ya. Makasih, hanya itu bisa saksikan dah, betul. Jadi sudah banyak pengalaman hidup bahwa Tuhan tolong ya Pak ya. Ya, kadang-kadang nggak masuk logika loh, betul. Nah di situ kita mengalami, oh Tuhan itu ada dan dekat, ada di antara kamu gitu sebenarnya. Amin. Betul loh, coba dah rasakan nanti. Waduh, nggak bisa dilukiskan dan tidak bisa digambarkan itu. Ya. Terima kasih Bapak Arisma. Ya. Ada lagi yang mau sharing, berbagi berkat dari pengalaman belajar Elia, Musa. Aku ada lihat namanya Kak Mian. Ini Kak Mian yang dulu panitia KTA bukan ya? Kak Mian. Yang ini bukan ya? Oh ya, orangnya nggak kelihatan. Boleh satu lagi? Iya, Kak Mian? Ya, Luce, saya yang dulu. Kak Mian, oke. Kak Mian mau berbagi, Kak Mian, apa yang dialami atau apa yang dikuatkan dalam mengikuti 2 sesi ini, Kak? Silakan, Kak. Tepatnya saya baru ikut sesi ini, jadi saya nggak bisa berbagi untuk 2 sesi sebelumnya. Oh, baru malam ini ya? Oke.
Oke Kak, nggak apa-apa. Nanti selamat menikmati di dalam pertemuan yang ketiga ini. Terima kasih Kak Mian. Atau Kak Nova? Saya tadi ada lihat Kak Nova. Nova Khalid, Kak Nova. Ya. Selamat malam Kak Luce. Iya, selamat malam. Sorry nggak buka video ini, lagi hektik nih anak-anak di belakang. Iya. Oke, nggak apa-apa. Aku waktu membahas tentang Eli aku nggak ikut sih. Tapi waktu yang minggu lalu aku sangat menikmati. Terima kasih aku sudah diingetin link Zoom-nya sama Bang Eli Yunus waktu itu. Jadi thank you Bang Eli. Karena kemarin lupa minta sama Bang Sagala, jadi Bang Eli ngingetin udah sore, oh ya bersyukur diingetin, dan bersyukur Kak Luce juga nodong aku untuk baca satu perikop itu, dan aku bisa menikmati dari awal pertengahan sampai akhirnya. Satu hal yang aku dapat adalah tentang Musa, sebagaimana tadi Kak Luce bilang, kehidupan Musa, Elia, dan juga tentunya Ayub yang nanti kita bahas adalah manusia biasa gitu ya. Bukannya sama seperti kita gitu, sama-sama anak-anak Tuhan. Tapi yang membedakan adalah bagaimana tetap di tengah masa sulit saat ketiga orang tersebut, tapi iman mereka kepada Tuhan tidak tergoyahkan. Itu sih yang dan pembahasan kita minggu lalu yang Amang Sagala bilang, do your best and God will do the rest gitu ya. Mari lakukan yang terbaik. Selebihnya kita biarkan Allah melakukan bagiannya. Itu yang paling nancep banget gitu ya. Karena seringkali di masa-masa sukar, di masa-masa suka gitu ya, kenapa Tuhan izinkan, pasti ada rencana di balik itu semua. Tapi bagaimana minggu lalu kita diajak untuk, yuk mari lakukan yang terbaik gitu. Karena pada saat-saat sukar pun pasti ada kesempatan kita tetap melakukan yang terbaik gitu. Itu sih yang paling ngena banget ya Kak Luce ya bagi aku ya. Untuk menjalani hidup ini di tengah-tengah pergumulan, melakukan yang terbaik untuk Tuhan, apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita lakukan. Mari melihat bagaimana tangan kuasa Tuhan yang menolong dan menopang, dan biarkan Tuhan yang melakukan bagiannya gitu. Jadi bagaimana kita tetap tekun, tetap berpengharapan, tetap melakukan yang terbaik, apa yang Tuhan mau. Sisanya Tuhan yang melakukan bagiannya gitu.